Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Angkasa dengan NIM 2025610118. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BIS 3 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam dari LPTK UIN Sultanah Nahrasyah. Pada hari ini tanggal 14 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMA Sukma Bangsa Hukmawi Aceh dengan materi sikap inovatif dan etika berorganisasi dalam Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, kita hari ini akan belajar kembali PAI, insyaallah. Seperti biasa kita PAI setiap hari Selasa ya. Jadi sebelum kita belajar PAI hari ini, mari kita dulu berdoa. Untuk sesi doa kali ini, Tengku minta kesediaan Abta untuk memimpin doa kita hari ini. Silakan Abta. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Tunggu absen dulu sebentar ya. Aisyah Nauri, Humaira, Alia, Abta, Ashika, Darin, Fairuz, Irfan, Jabril. Mana Jabril? Oke. Oke. Jadi sebelum kita belajar materi kita hari ini, Tengku ingin menciptakan dulu suasana yang nyaman sedikit. Dengan cara ini Tengku ingin memperlihatkan ke kalian satu bacaan ayat Al-Quran yang nantinya ayat ini relevan atau sesuai dengan materi yang akan kita belajar hari ini ya. Oke, sekali lagi tunggu putarkan. Inilah ayat Ali Imran ayat 190. Ali Imran ayat 180. Ayo kita baca sama-sama sekali surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Sekali lagi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Apa artinya sekali? Coba baca sama-sama. Sesungguhnya ini
Ini materi yang insya Allah akan kita belajar hari ini. Coba baca sekali apa materinya yang akan kita belajar? Sikap inovatif. Nah, kita untuk hari ini akan lebih berfokus ke materi sikap inovatif. Tahu apa arti inovatif itu? Apa artinya inovatif itu? Perubahan. Ada yang lain? Apa arti inovatif itu? Apa? Pembaharuan. Inovatif. Kemajuan. Itu namanya inovatif. Dalam kehidupan sehari-hari perlu nggak kita ada perubahan? Sangat perlu adanya perubahan. Baik itu perubahan secara attitude ataupun perubahan secara ibadah yang kita yang kita lakukan. Ibadah hari ini seharusnya lebih baik kemarin, ya kan? Jangan malah sebaliknya. Begitu juga dengan sikap kita juga harus seperti itu yang seharusnya. Yang idealnya memang harus seperti itu. Misalnya kita hari ini dekat dengan media-media sosial misalnya. Kita sering searching, kita sering melihat konten. Mungkin nggak kita juga menjadi bahagian daripada konten kreator? Mungkin. Kan banyak di antara kalian yang meng-share apa itu tingkah atau sikap kita di TikTok misalnya, atau di Instagram misalnya. Nah, itu baik kalau memang kita ada sesekali untuk mencoba membagikan hal-hal yang positif sifatnya. Ada nggak di antara kalian yang membagikan di akun TikTok kalian misalnya, membagikan hal-hal yang positif? Ada nggak? Ada. Apa contohnya? Contohnya misalnya cara-cara beramal. Apalagi yang lain misalnya. Yang lain. Misalnya kita membagikan, kita lagi belajar misalnya. Kan itu bahagian daripada hal yang baik juga kan? Kita membagikan hal-hal yang sifatnya itu dapat menjadi edukasi untuk orang lain. Itu juga hal yang ada perubahannya. Jadi materi kita itu materi inovatif, tujuan kita belajar. Inovatif itu adalah ada beberapa poin. Yang pertama, apa tujuan kita belajar inovatif? Yang pertama, kita mengerti dulu apa maksud daripada inovatif itu. Perlu nggak kita tahu ciri-ciri orang-orang yang memiliki perubahan? Perlu, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kita udah berubah nggak ya? Bukan keperluannya untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai diri sendiri. Saya udah lebih baik nggak ya? Jadi itu 3 poin tujuan pembelajaran kita hari ini terkait tentang inovatif. Dan yang berikutnya, Tungku juga ingin memperkenalkan kalian juga terkait kurikulum kurikulum cinta. Karena dalam dalam PAI kita juga diajak semua materi yang kita pelajari, semua materi yang kita belajar itu mampu untuk kita hubungkan, mampu untuk kita kaitkan dengan kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu ada 3 yang ingin Tengku singgung di sini. Yang pertama, hubbullah. Apa itu arti hubbullah? Cinta kita kepada Allah. Yang kedua, hubbun nas, cinta kepada manusia. Cinta kepada manusia. Yang ketiga, hubbun nafs, cinta kepada diri sendiri. Kira-kira menurut kalian ada nggak hubungan kita, perubahan kita dengan cinta kepada Allah? Ada nggak? Apa contohnya kira-kira? Sholat, ya kan? Sholat itu bahagian daripada kita cinta kepada Allah, ya kan? Melakukan hal-hal yang baik itu merupakan bahagian anjuran kita mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, ya kan? Nah itu. Yang kedua, hubbun nas, cinta kepada sesama manusia. Cinta sama manusia. Perlu nggak ada nggak hubungannya sikap inovatif dengan cinta kita sesama manusia? Ada nggak? Ada hubungannya. Misalnya, gue beri contoh. Apa itu seperti misalnya ada penemu-penemu dalam Islam yang dia menemukan hal-hal baru sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain, ya kan? Nah itu. Dan yang terakhir adalah terkait tentang cinta kepada diri sendiri.
Apa hubungan perubahan dengan cinta pada diri sendiri? Apa hubungannya, Kak Jabil? Apa hubungannya? Kita ada perubahan kita terkait cinta pada diri sendiri apa? Misalnya. Ya. Kasih tepuk tangan untuk Jabril dulu. Sayang pada diri kita sendiri, ya kan? Tapi kalau kita ada perubahan, mengupgrade diri kita, baik itu di bidang ibadah ataupun di hal-hal yang lain, itu menunjukkan, mengindikasi kita menyayangi diri kita sendiri, ya kan? Nah, itu. Jadi ini Tengku akan menampilkan video singkat sekitar ada 1 menit, ada yang 2 menit. Ini terkait seorang ilmuwan. Ini ada hubungannya dengan inovatif. Beliau mau menciptakan perubahan sehingga perubahan yang beliau ciptakan itu dapat diambil manfaatnya oleh orang lain. Jadi 3 video itu tadi menggambarkan inovatif yang terjadi dalam Islam, ya kan? Jadi dalam perubahan itu sangat penting. Mungkin video yang kita lihatkan tadi itu adalah perubahan yang sifatnya dalam level yang sangat tinggi, sehingga perubahan-perubahan itu bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Kita sebelum sampai ke level ini, mungkin kita harus ada perubahan di diri kita sendiri dulu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ini tentu ada satu pertanyaan pemantik supaya kita lebih terarah dalam belajar kita. Jadi ini bagaimana Islam memandang pentingnya perubahan kemajuan. Jadi kalau menurut kalian setelah tadi melihat video tadi, kalau menurut kalian Islam itu bagaimana memandang perubahan? Apakah itu hal yang perlu? Apakah itu hal yang tidak dianjurkan, atau itu memang hal yang dianjurkan supaya kita ada manfaatnya bagi orang lain? Coba Zara, gimana kalau pendapat Zara gimana? Gimana perubahan itu dalam pandangan Islam seperti apa? Perubahan itu kalau menurut Zara, seperti apa Islam melihat perubahan? Yang besar sedikit suaranya Zara.
Ah, ah, ya. Hmm. Ya. Hmm. Ya. Ya, jadi harus ada perpindahan, ya kan? Supaya dia mencapai finish, ya kan? Oke, berikutnya mungkin Tengku minta Faiz, kayak mana kalau menurut pendapat Faiz, kayak mana? Islam memandang perubahan seperti apa? Kalau menurut Faiz. Jadi bermanfaat untuk orang lain, juga bermanfaat untuk diri kita sendiri ya. Oke, kasih tepuk tangan untuk 3 kawan kita dulu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, Tengku ingin mengajak kalian ada tebak kata ini supaya mungkin kita tidak terlalu tegang. Tengku lihat ini ada yang ngantuk-ngantuk karena kita kan lagi hujan nih, ada yang udah menghayal-menghayal. Jadi Tengku ingin mengajak kalian untuk tebak kata ini yang ada hubungannya. Tebak kata dengan materi kita hari ini ya. Inovatif. Kalian ada yang mau jawab jawaban lain? Inovasi. Inovasi atau inovatif? Inovasi. Mudah-mudahan. Inovasi. Ya. Apa? Organisasi. Hampir. Kolaborasi. Kolaborasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ini sebagai asesmen awal aja. Tengku ingin mengajak kalian menjawab secara lisan supaya belajar kita pun lebih lebih tahu kemana arahnya ya. Yang pertama, menurutmu apa yang dimaksud dengan kemajuan dalam kehidupan beragama? Coba Irfana. Oh itu. Oke, yang lain? Ada yang lain? Yang bersedia yang lain? Kalau Galib, kayak mana kalau Galib? Oh iya betul, kalau Galib. Kemajuan dalam ilmu dalam kehidupan beragama apa kemajuannya? Memanfaatkan apa-apa yang diajarkan Al-Quran ke dunia nyata. Kalau Fairuz, kayak mana menurut Fairuz? Apa itu kemajuan dalam kehidupan beragama? Kalau seperti apa kalau menurut Fairuz? Menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik ya. Tengku ingin sedikit dulu menjelaskan materi kita hari ini. Jadi inovatif itu, maksud daripada inovatif itu adalah kemampuan kita menciptakan gagasan, ide, kemampuan itu, atau metode, atau cara baru yang bermanfaat. Itu yang dimaksud dengan daripada inovatif. Kita ada ide, mampu untuk memberikan cara-cara baru, perubahan-perubahan, itu yang dimaksud daripada inovatif. Dalam Islam, inovatif bukan sekedar kreatif, tetapi juga diarahkan untuk kebaikan, kemaslahatan yang sesuai dengan syariat. Jadi itu yang dimaksud daripada inovatif dalam materi yang kita maksud. Oke, jadi sekarang Tengku meminta kalian boleh duduk sesuai kelompok yang udah pernah kita bagikan. Itu jawabannya boleh langsung dibuatkan di
kertas plano yang Tengku bagikan. Untuk LKPD yang sebelum kalian kerjakan melihat video, itu boleh kalian tonton dulu video yang akan Tengku bagikan ini. Bagi LKPD yang tidak ada hubungannya dengan video, itu nanti boleh kalian langsung mengerjakannya sesuai instruksi yang ada di lembaran LKPD tersebut ya. Untuk yang bukan LKPD yang video, nggak perlu lihat video ini, bisa langsung dibuatkan. Satu aja, satu ada. Nggak ada, itu biru semua. Nggak perlu dihias ya, biar cepat kita. Oke? Kita disuruh untuk introspeksi hal baik apa saja yang sudah kita lakukan. Ya, agama itu bagian dari ya, kita buat saja. Kemarin ada dengan AI. Cek GPT ya, saya disuruh AI bilang, AI kalau kamu tadi buat kamu itu dari 1 sampai 1 miliar. Itu. Ayo ambil yang bisa. Di situ kita disuruh introspeksi diri. Ada apa yang kita lakukan, mengharuskan kita untuk introspeksi diri tentang hal-hal apa yang kita persiapkan itu hal-hal buruk apa yang harus kita ubah menjadi hal yang lebih baik. Sama aja, cuma beda katanya. Karena kita untuk berbuat baik, jangan untuk hal-hal baik, hal-hal yang fana tiga aja. Tiga akan kita ya itu jelas yang mana bukan dia contoh perilaku inovasi. Yuk, cukup waktu kita selesai, cukup biar kita sempat untuk menjelaskan. Yuk, cukup. Nggak perlu lagi, yuk. Apa lagi itu? Apa lagi? Oke, sekarang silakan kelompok pertama dulu untuk presentasi. Rifana tadi yang kumpul pertama, silakan Rifana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke. Oke. Melalui podcast YouTube atau Spotify. Seperti yang kita ketahui, media sekarang itu paling suka yang nonton namanya podcast. Itu yang kedua melibatkan kisah inspiratif tokoh berbasis AI. Jadi kayak lebih material.
yang menjadi kunci dalam perubahan ini adalah konsisten. Nah, dan dalam membuat perubahan besar pada dari dulu, maka kita harus mengubah diri sendiri terlebih dahulu, mengingat atau mengubah perubahan pada orang lain. Kami, kita sebagai anak muda harus memanfaatkan teknologi digital untuk menyebarkan kebaikan dan memperdalam ilmu agama. Salah satu contohnya adalah learning pahala melalui digital. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu di satu hal pertanyaannya itu apa hubungannya ayat al-haq dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ayat ini itu mengharuskan kita untuk mengintrospeksi diri dengan hal-hal buruk yang telah kita kerjakan dan kita ubah menjadi hal-hal yang baik. Jadi selanjutnya itu makna ayat tersebut. Jadi Islam itu mendorong umat untuk berpikir visioner, merencanakan dan mempersiapkan diri dengan amal dan karya bermanfaat untuk masa depan yang baik. Yang keempat, kita punya slogan untuk nggak usah perfect, yang penting progres. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya perhatikan kembali. Jadi setelah kita semua tadi memaparkan diskusi kalian terkait materi kita inovasi dalam perspektif Islam, ini adalah hal yang penting yang harus kita pahami dari semua hasil diskusi kalian adalah betapa pentingnya betapa pentingnya inovasi, baik itu dalam kehidupan kita secara pribadi, ataupun di sekolah, ataupun di dalam lingkungan masyarakat, ataupun dalam lingkungan masyarakat. Jadi sebagai refleksi kita hari ini, tentu ingin mengetahui paham apa kalian terkait materi ini. Berikut tentu sudah menampilkan refleksinya adalah mengapa inovasi dapat membantu menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Ini nanti kalian bisa menuliskan jawaban kalian di post-it ini, nanti kalian tempelkan di papan. Depannya ini. Berapa orang ya? Oke, yuk. Tempelkan terus. Terus sana. Yuk, tempel dulu. Maju dulu, biar tempel. Maju dulu. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk refleksi yang udah kalian bagikan. Jadi insya Allah nanti materi kita di minggu depan adalah terkait tentang etika. Jadi etika dalam berorganisasi dan menekankan bahwa inovasi harus diiringi etika. Itu materi kita insya Allah minggu depan. Di semuanya boleh diulang-ulang kembali. Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.